Perang bukan hanya tentang dua negara yang saling menembak. Di era modern, konflik bersenjata memiliki konsekuensi yang meluas, dari ekonomi hingga kestabilan geopolitik regional. Hari ini kita akan membahas eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Apa pemicunya? Bagaimana kekuatan militer masing-masing? Dan apa dampaknya bagi Asia Tenggara secara keseluruhan? Latar belakang konflik Thailand dan Kamboja memiliki sejarah panjang sengketa wilayah, terutama terkait kawasan Candi Preah Vihear. Sengketa ini pernah memanas pada 2008-2011, dan kini kembali membara setelah kedua pihak mengklaim aktivitas militer ilegal di zona perbatasan. Thailand menuduh Kamboja memperkuat militernya secara sepihak di area yang masih dipersengketakan. Sebaliknya, Kamboja menuding Thailand melakukan pelanggaran wilayah dan memprovokasi konfrontasi bersenjata. Isu ini dipanaskan oleh retorika politik domestik. Kedua pemerintah tengah menghadapi tekanan dalam negeri, dan nasionalisme sering dijadikan alat untuk mengalihkan fokus publik, kekuatan militer dan kesiapan tempur. Secara militer, Thailand memiliki angkatan bersenjata yang lebih besar dan lebih modern. Dengan dukungan anggaran pertahanan yang signifikan, Thailand memiliki armada darat, laut, dan udara yang lengkap, termasuk jet tempur F-16, kapal perang dan kendaraan tempur taktis. Kamboja, meskipun lebih kecil, memiliki hubungan dekat dengan China. Bantuan logistik dan pelatihan militer dari Beijing membuat Kamboja menjadi mitra strategis yang tidak bisa diremehkan. Dalam situasi konflik terbuka, keterlibatan pihak ketiga, secara langsung atau tidak, akan memperumit situasi. Respon ASEAN menghadapi dilema klasik. Di satu sisi, prinsip non-intervensi membuat negara-negara anggota enggan mencampuri urusan bilateral. Di sisi lain, konflik bersenjata antara dua negara ASEAN secara langsung mengancam integritas kawasan. Indonesia, sebagai pemegang keketuaan bergilir ASEAN, telah menyerukan dialog damai. Namun, pernyataan diplomatik tanpa mekanisme penyelesaian yang konkret terbukti tidak cukup. ASEAN tampak sekali lagi tidak memiliki instrumen efektif untuk mencegah konflik antar anggotanya. Dampak ekonomi regional, ketegangan di kawasan perbatasan langsung berdampak pada sektor ekonomi. Pertama, sektor pariwisata terpukul. Thailand dan Kamboja merupakan destinasi wisata utama. Ketidakstabilan membuat investor asing menahan diri, dan wisatawan membatalkan kunjungan. Kedua, sektor perdagangan lintas batas terganggu. Kamboja banyak bergantung pada impor dari Thailand, termasuk kebutuhan pangan dan energi. Ketegangan militer mengganggu rantai distribusi, memicu lonjakan harga, dan mendorong inflasi domestik. Ketiga, risiko sistemik di pasar keuangan. Nilai tukar mata uang kedua negara melemah. Investor regional cenderung mengalihkan aset ke instrumen yang lebih aman, seperti dolar AS atau emas, kemungkinan eskalasi dan intervensi asing. Jika konflik terus membesar, ada risiko keterlibatan kekuatan eksternal. China dapat menggunakan kedekatannya dengan Kamboja untuk memperluas pengaruh militernya di Asia Tenggara. Di sisi lain, Thailand memiliki relasi dekat dengan Amerika Serikat melalui latihan militer bersama dan kemitraan strategis jangka panjang. Asia Tenggara bisa menjadi ajang tarik-menarik kekuatan global, situasi yang mirip dengan perang dingin dalam format baru. Kesimpulan, konflik Thailand dan Kamboja bukan sekadar perselisihan batas wilayah. Ini adalah gambaran bagaimana nasionalisme, politik domestik, dan kepentingan asing dapat berpotensi menggoyang stabilitas kawasan. Jika ASEAN tidak mampu merespons dengan kebijakan yang tegas dan mekanisme penyelesaian yang nyata, maka krisis serupa bisa terulang dan bahkan meluas ke negara lain. Stabilitas Asia Tenggara tidak bisa terus bergantung pada keberuntungan. Saatnya negara-negara di kawasan ini memikirkan ulang arsitektur keamanan bersama, sebelum konflik kecil berubah menjadi bencana besar. Kesimpulannya, perang modern jarang dimenangkan di medan tempur. Yang paling sering kalah adalah rakyat sipil, dan yang paling banyak menang adalah mereka yang menjual senjata.